Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you doing class? Before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Okay, I hope all of you are very well today, and so do I. And don't forget to keep healthy, keep safe, just stay at home, okay? Okay, before we study, let's review about our last material. Last meeting, you have learned about the positive degree. Masih ingat kan? Kemarin kamu mempelajari tentang positive degree. Apa sih pengertian positive degree kemarin? Masih ingat? Ya, pengertian positive degree atau tingkat biasa adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkatan yang bersifat biasa atau sederhana. Penggunaan positive degree atau tingkat biasa adalah sebagai berikut. A. Untuk menyatakan suatu keadaan yang apa adanya. Contoh kalimatnya, Sophia is a diligent student. Artinya, Sophia adalah gadis yang rajin. Yang B, untuk membandingkan dua benda atau orang yang memiliki kesamaan tingkat perbandingan atau sama dengan. Contoh kalimatnya adalah David is as tall as my brother. Artinya, David setinggi atau sama tinggi dengan saudara laki-laki saya. Yang C, untuk menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat perbandingan. Contohnya, his ruler is not as long as yours. Artinya, penggarisnya tidak sepanjang atau tidak sama panjang dengan milikmu. Jadi inilah contoh-contoh dari positive degree. Oke, sekarang kalian akan melanjutkan degree of comparison, yaitu tentang comparative degree. Jadi setelah positive degree kita lanjut ke comparative degree. Nanti minggu depan ada lagi subpokok bahasan yang terakhir ya. Jadi ini comparative degree dulu, yaitu nanti kalian akan mempelajari bentuk comparative degree, yaitu yang pertama comparative satu kata, satu suku kata, comparative dua suku kata. Kalian juga akan pelajari tentang comparative tiga suku kata. Oke, ini judulnya comparative degree. Beberapa minggu yang lalu kalian sudah mempelajari comparative degree ini dengan Mr. Lutfi. Tapi Mr. Lutfi bilang kalian cuma mempelajari selama 20 menit. Karena waktu itu ada kesalahan teknis atau gangguan pada server. Jadi kebanyakan siswa-siswi kemarin tidak mengikuti atau tidak join di live tentang comparative degree. Oleh karena itu, Miss Rosita hari ini mengulang materi ini supaya yang lain bisa memahami
yang lain bisa mengerti pengertian dari comparative degree. Jadi ini memang harus berurutan dari positif, komparatif, lalu superlatif. Miss harap kalian semua hari ini hadir dan bisa mendengarkan penjelasan dari Miss tentang comparative degree. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi pengertian comparative degree. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk dari comparative degree. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan comparative degree dalam satu suku kata, dua suku kata, dan 3 suku kata. Oke, kita lanjut lagi ke pengertian comparative degree. Comparative degree adalah jenis kedua dari degree of comparison yang menyatakan perbandingan tingkat lebih. Kalau positive degree tadi perbandingan tingkat biasa, yang comparative degree perbandingan tingkat lebih. Comparative degree menyatakan bahwa sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lainnya. Jadi ada 2 benda, sama dengan yang positive degree kemarin. Positive degree 2 benda, tapi bendanya itu ada yang sama sifat dan bentuknya, ada yang tidak sama, ya. Sedangkan yang comparative degree bendanya juga 2, ya, menyatakan sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lain. Jadi ada benda yang lebih dari benda yang lainnya ini. Sebagai contoh, benda A lebih tinggi daripada benda B. Benda B lebih berat daripada benda C. Benda C lebih mahal daripada benda D, dan sebagainya. Ya, jadi yang dibandingkan sama 2 benda. Tapi benda ini ada satu yang lebih daripada benda yang lainnya. Jadi itu beda antara komparatif dan positif. Kalau positif, 2 bendanya sama. Kalau komparatif, bendanya tidak sama atau lebih. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Bentuk comparative degree. Adjektif, tahu artinya adjektif? Ya, adjektif artinya adalah kata sifat. Kalian kemarin sudah mempelajari kan apa itu kata sifat? Seperti hot, cool, tall, short, long, short, ya itu adalah kata sifat. Mengalami perubahan bentuk ketika digunakan sebagai perbandingan. Pada regular form, perubahan bentuk adjektif mengikuti pola tertentu. Artinya pada bentuk regular ini artinya beraturan. Regular beraturan. Jadi perubahan bentuk kata sifatnya mengikuti pola tertentu. Nanti kalian akan melihat apa sih maksudnya itu. Sebaliknya, pada irregular form, perubahan bentuk kata tersebut tidak mengikuti pola tertentu. Jadi nanti ada bentuk kata sifat yang beraturan, ada bentuk kata sifat yang tidak beraturan. Nanti akan Miss jelaskan yang mana yang beraturan dan mengikuti pola tertentu, yang mana yang tidak beraturan, dia tidak mengikuti pola tertentu. Nah ini, regular form, aturan dan contoh kalimat dalam comparative degree. Ini khusus untuk regular form. Jadi, kata sifat itu ada yang 1 suku kata, ada yang 2 suku kata, ada yang 3 suku kata, ada yang lebih dari 3 suku kata. Nah, untuk comparative degree ini kita pelajari dulu yang 1 suku kata.
Adjektif yang terdiri dari satu suku kata ditambahkan suffix atau akhiran er. Jadi yang merupakan regular form ini contohnya. Ya, ini contoh kata sifatnya. Jadi kalau misalnya adjektif terdiri dari satu suku kata, dia akan ditambahkan akhiran er. Biasanya terjadi double huruf konsonan di ujung kata pada bentuk dasar yang berpola huruf di ujung. Konsonan, vokal, konsonan. Ini nanti ya, Miss ajarin. Di sini adalah contoh komparatif adjektif yang beraturan. Jadi satu suku kata itu maksudnya kalian menyebutkan kata sifatnya itu satu kali. Contohnya big satu kali kan, fat satu kali, hard satu, hot satu, smart satu kali suku kata, quick. Jadi kalian menyebutkannya itu cuma sekali. Big, fat, hard, hot, smart, quick. Itu namanya satu suku kata. Kalau seandainya ada kata sifat yang satu suku kata, untuk membentuk dalam comparative degree, dia ditambahkan dengan kata-kata er. Suffix er, akhiran er. Terus dijelaskan tadi di sini, biasanya terjadi double huruf konsonan di ujung kata seperti big. Coba lihat B-I-G. Tapi untuk membentuk comparative degree, G-nya jadi double. Di ujung kata bentuk dasar yang berpola huruf di ujung. Jadi konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Vokal itu adalah A, I, U, E, O. Konsonan itu selain dari A, I, U, E, O. Jadi kalau misalnya ada kata sifat seperti ini, big, jadi untuk comparative degree-nya dia jadi double konsonannya. Jadi big jadi bigger, fat jadi fatter, hard jadi harder. Kalau ini tidak ya. Hot jadi hotter, smart jadi smarter, quick jadi quicker. Nah, jadi ada yang double, ada yang tidak. Tergantung dengan ini tadi aturannya. Do you understand? Okay, we go on with the next slide. Rumus comparative degree satu suku kata yaitu subject plus to be. To be ini maksudnya he, she, dan it. Plus adjective. Adjective tadi ya yang kata sifat. Ditambahkan dengan er, ditambahkan dengan dan. Dan di sini artinya daripada plus objek. Jadi karena tadi bendanya dua, bendanya lebih daripada yang satu lebih dari yang lain, makanya ada dan, artinya daripada. Sedangkan yang er tadi ini artinya lebih. Ya, coba ini dilihat contoh kalimatnya. I am easier to forget a problem than she is. Nah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lebih. Diingat, untuk komparatif itu tadi lebih. Lebih easy kan, seharusnya kata-katanya kan untuk adjektif easy. E-A-S-Y itu kata dasarnya. Untuk membentuk di komparatif, Y-nya ganti dengan I, tambah ER. Easier. Saya lebih mudah melupakan suatu masalah daripada, dilihat, to forget, melupakan suatu masalah, dan di sini artinya daripada. Daripada she is, dia, perempuan. Ini adalah contoh comparative degree di dalam kalimat.
Ya. Jadi kalau misalnya ada kata sifat ditambahkan er, easy. Ya. The student is quicker to learn English than her friend. Kata sifat dasarnya quick. Untuk membentuk comparative degree ditambahkan er. To learn English than, ya, ini lihat rumusnya, than her friend. Daripada siswa tersebut lebih cepat. Quicker artinya lebih cepat belajar bahasa Inggris daripada temannya. Than tadi artinya daripada. Ini adalah comparative adjective. Ya. Adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan kata more, lebih banyak artinya, atau less, lebih sedikit di depannya. Jadi adjektif yang berasal dari past participle itu artinya kata sifat yang ada bentuk simple past tense. Simple past tense itu adalah kata kerja kedua atau kata kerja lampau yang ditambahkan ed. Contohnya bored. Untuk comparative degree menjadi more bored. Jadi bukan boreder, bukan ditambahkan er, tapi dia menjadi diganti er-nya menjadi more bored. Tired, capek, bukan tireder, tapi more tired. Contoh kalimatnya, the worker seemed more tired than the other. Pekerja tersebut tampak lebih lelah dari yang lain. Nah, ini bentuk lain daripada kata sifat. Jadi kalau misalnya ada kata sifat berakhiran ed seperti ini, maka kalau kamu mau membentuk comparative degree-nya, gunakan more. Artinya lebih. Than-nya tetap ada. Ya, itu yang harus diingat. Jadi catatan. Sekarang yang nomor 2, two or more syllable. 2 suku kata atau lebih. 2 suku kata itu seperti apa, Miss? Contohnya, fluently, gently. Jadi kalau kita menyebutkan fluently itu dua suku kata, fluently, gently, quickly, itu 2 suku kata. Bagaimana kalau 3 suku kata? Beautiful, beautiful, delicious, 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 diligent, itu 3 suku kata. Playful itu 2. Jadi ini contoh-contoh kata sifat yang memiliki 2 suku kata dan 3 suku kata. Adjektif dan adverb, adverbnya ini artinya keterangan, kata sifat untuk keterangan. Artinya ini dengan lancar, dengan lembut, dengan cepat, itu artinya adverb. Adjektif dan adverb yang lebih dari 2 suku kata ditambahkan kata more di depannya. Jadi beautiful untuk menyebutkan comparative degree dia tidak menggunakan er. Er itu khusus untuk 1 suku kata. Kalau misalnya lebih 2 suku kata atau lebih, kita menyebutkan lebihnya itu menggunakan more, bukan er. Contoh, beautiful menjadi more beautiful. Artinya beautiful cantik, kalau more beautiful artinya lebih cantik. Delicious enak, kalau lebih enak more delicious. Jadi ini artinya lebih enak. Diligent rajin, more diligent lebih rajin. Playful suka bermain,
More playful, lebih suka bermain. Ya. Contoh comparative adjective, fluently itu artinya dengan lancar. More fluently, lebih lancar. Gently, lembut. More gently, lebih lembut. Quickly, cepat. More quickly, lebih cepat. Jadi ini contoh comparative degree menggunakan dua suku kata atau lebih. Jadi harus diingat kalau satu suku kata tadi dia menggunakan ER, lebihnya menggunakan ER, sedangkan yang 2 dan 3 suku kata atau lebih dia menggunakan more. Rumusnya yaitu subject plus to be. Subject ini he, she, it, I, we, you, they, plus to be he, is, am, are, plus more, lebih, more, plus adjective. Jadi more dulu, baru adjektifnya, kata sifat, plus than, daripada, plus object. Contoh kalimatnya, this park looks more beautiful than the other park. Taman ini tampak lebih cantik daripada taman yang lain. Nah, ini untuk pembentukan comparative degree dalam kalimat. Jadi begitu contoh kalimatnya ya. Ini yang menggunakan looks. Looks ini menggunakan present tense. Sedangkan yang ini contoh dari rumus tadi. He, subject. Is, his ini artinya singkatan dari is to be-nya. More, ini rumusnya. Interested, adjektifnya. Plus then di sini objek I am. He is more interested in gardening than I am. Dia lebih tertarik berkebun daripada saya. Interested berarti dia 3 suku kata. Ya. Yang ketiga, the topic is more interesting than the last one. Topik tersebut lebih menarik daripada topik sebelumnya. Interesting itu 3 suku kata. Jadi dia menggunakan more. I can speak English more fluently than you can. Artinya, saya dapat berbicara bahasa Inggris lebih fasih daripada kamu. Ya. Jadi fluently tadi ditambahkan dengan more untuk menyebutkan lebih fasih. Contoh yang selanjutnya, my mother said that she can cook breakfast more quickly than usual. Ibu saya mengatakan bahwa dia dapat membuat sarapan lebih cepat dari biasanya. More quickly. Do you understand? I hope you understand ya. Pada dua suku kata yang berakhiran y, huruf y tersebut direduksi kemudian ditambahkan sufiks i, e, r. Ya, pada 2 suku kata yang berakhiran y, ini dilihat berakhiran y, maka untuk membentuk comparative degree-nya, y-nya ini dihapus. Kemudian diganti dengan i, baru ditambah er. Er tadi artinya lebih. Easy, akhirannya y. Karena akhirannya y, jadi untuk membentuk comparative degree, y-nya dihilangkan, baru diganti i. Ya, baru ditambahkan dengan er. Sama dengan yang lain. Contohnya yang seperti itu adalah cloudy. Jadi cloudier. Easy jadi easier. Happy menjadi happier. Lucky menjadi luckier, lebih beruntung. Pretty, cantik menjadi prettier, lebih cantik. Tidy,
rapi. Tidier menjadi lebih rapi. Cloudy berawan, lebih berawan. Easy mudah, easier lebih mudah. Happy senang, happier lebih senang. Contoh kalimatnya, today is cloudier than yesterday. Hari ini lebih mendung dari kemarin. This dress is prettier than that one. Jadi ada dua pakaian. Pakaian yang satunya lebih cantik daripada pakaian yang lainnya. Contohnya, gaun ini lebih cantik dari yang itu. This dress is prettier than that one. Beberapa adjektif dapat dibentuk dengan menambahkan sufiks er. Contoh, ini yang masih dua suku kata ya. Clever menjadi cleverer. Narrow menjadi narrower. Simple menjadi simpler. Ya. Jadi dua suku kata itu ada yang menggunakan more, ada yang menggunakan er. Untuk kata dua suku kata yang menggunakan er, ya ini tadi yang berakhiran y. Dan untuk yang menggunakan er juga dua suku kata tapi menggunakan er bukan more, yang berakhiran er seperti ini. Ada berakhiran r, ada berakhiran w, ada berakhiran le. er, ow, le. Jadi diingat untuk dua suku kata berakhiran er, dua suku kata berakhiran ow, dua suku kata berakhiran le, itu untuk membentuk comparative degree menggunakan ditambahkan dengan sufiks er, bukan more. Clever, clever, narrower, simple, simpler. Ya. Contohnya your design is simpler than his design. Desainmu lebih sederhana daripada desainnya. Nah, itu tadi yang pertama regular form. Yang kedua ini adalah irregular form. Bentuk yang tidak beraturan. Contoh adjektif yang tidak beraturan, bad, komparatifnya jadi worse. Jadi bukan better, far bukan farer, tapi further. Good jadi better, bukan gooder ya. Little jadi less. Many, much, some jadi more komparatifnya. Badly jadi worse. Far, further. Little kecil menjadi less, bukan littler. Much jadi more. Well menjadi better. Ini yang adverb, kata keterangan. Ini yang adjektif. Jadi kalian harus ingat yang mana yang bentuk irregular. Nah ini sudah bentuk irregularnya. Kenapa dia dibilang irregular? Karena dia tidak beraturan dalam komparatifnya. Dia tidak menjadi better, farer, tapi dia berubah bentuk. Bad, worse, artinya lebih buruk. Far, further, artinya lebih jauh. Good, baik. Better, artinya lebih baik. Little, sedikit. Less, artinya lebih sedikit. Much, many, some, ini artinya banyak. Kalau komparatifnya jadi more, lebih banyak. Ya, itu yang harus diingat. Ini adalah bentuk irregular. Oke, ini kita beranjak ke exercise. Contoh, use the adjective handsome and ugly. Kita bikin ada contoh kalimat latihan soal ya. Justin Bieber is more handsome than Sule Bieber.
Gunakan adjektif, menggunakan komparatif, menggunakan kata-kata handsome. Nah, ini kalau menggunakan kata-kata handsome. Justin Bieber is more handsome than Sule Bieber. Justin Bieber lebih cakep daripada Sule Bieber. Bagaimana kalau menggunakan ugly? Sule Bieber is uglier than Justin Bieber. Uglier. Jadi Y di sini diganti I baru tambah ER. Nah, Sule lebih jelek daripada Justin. Ya kasihan ya Sule ya. Ini contoh aja ya. Ya. Ini contoh kata-katanya. Oke, sekarang lanjut. Kalian buat comparison menggunakan kata-kata young dan old. Name is Laila, age 35. Name Mr. Ali. Ayo bikin bagaimana membuat kalimat young dan old. Silakan dijawab menggunakan kolom chat. Ya. Sudah? Oke. Kalau menggunakan yang kata-katanya ya, diperhatikan, dicek jawabannya. Mr. Ali is younger. Tulisannya younger. Membacanya younger. Mr. Ali is younger than Miss Laila. Bagaimana kalau old? Kita lihat Miss Laila 35, Mr. Ali 34. Jadi yang lebih tua yang Miss Laila. Jadi kita menyebutkan Miss Laila is older than Mr. Ali. Ada yang betul? Oke, selanjutnya. Make comparison using word rich and poor. Rich kaya, poor itu miskin. Anto mempunyai 15.000 satu hari untuk bekalnya, uangnya. Nina mempunyai 7.500 sehari di dompetnya. Jadi yang mana yang kaya, yang mana yang miskin. Oke, kita gunakan kalimat rich. Sudah? Lalu gunakan kata-kata poor. Sudah? Oke, kalimatnya seperti ini. Anto is richer than Ninis. Anto is richer than Ninis. Kalau poor karena Ninis lebih sedikit, kita gunakan kata-kata yang menggunakan subjek Ninis. Ninis is poorer than Anto. Bagaimana? Betul semua? Oke. Oke, kita ke kesimpulannya. Jadi, comparative degree adalah jenis kedua dari degree comparison yang menyatakan perbandingan tingkat lebih. Comparative degree menyatakan bahwa sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lainnya. Contohnya, benda A lebih tinggi dari benda B, dan seterusnya. Kalau kata sifat satu suku kata, maka comparative degree-nya menggunakan akhiran ER. Kalau kata sifat 2 atau 3 suku kata, maka comparative menggunakan more. Tapi ada juga yang 2 suku kata menggunakan ER tadi ya. Ada juga kata sifat 2 suku kata, comparative degree menggunakan akhiran ER. Rumus comparative degree satu suku kata yaitu subject plus to be plus adjective plus ER plus than plus object. Rumus comparative degree 2 atau 3 suku kata, subject plus to be plus more plus adjective plus than plus object.
Okay, I think that's all for today. Next meeting, you are going to continue to study about superlative degree with Mrs. Rosita. Jadi minggu depan kalian akan melanjutkan degree comparison yang terakhir yaitu superlative degree. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.